Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. Pemerintah pada 28 Oktober hingga 2 November 2020 menetapkan sebagai cuti bersama. Ini berarti libur panjang pada akhir Oktober ini diduga akan dipergunakan warga untuk melakukan perjalanan, baik itu mudik atau wisata. Pemerintah termasuk Satgas Penanganan COVID-19 menghimbau agar tidak melakukan perjalanan. Namun tentu tidak semudah untuk mencegah warga untuk tidak melakukan perjalanan. Lalu bagaimana mencegah klaster COVID-19 libur panjang akhir Oktober ini? Bersama kita sudah bergabung Bapak Dr. Pandu Aryono, epidemiologi. Selamat sore Pak Pandu. Baik, selamat sore Pak Pandu. Ya, selamat sore. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Suara saya cukup terdengar ya? Sangat jelas Pak. Baik Pak, Ya. kita langsung saja ini terkait bagaimana studi yang menunjukkan linearitas penekanan mobilitas masyarakat dengan penurunan kasus dan kematian akibat COVID-19 ini Pak. Iya, jadi Bagaimana kan, ini Pak, kira-kira bagaimana ini masyarakat bisa dicegah dalam melakukan perjalanan libur panjang ini Pak? Karena dikhawatirkan bisa timbul klaster baru ini Pak Pandu. iya, itu kekhawatiran yang beralasan sebenarnya. Karena pada waktu beberapa 2 bulan yang lalu, itu terjadi ledakan kasus akibat 2 kali liburan panjang. Sehingga masyarakat 2 kali liburan panjang itu dorong untuk berwisata oleh pemerintah dan banyak kemudahan-kemudahan, dan sudah lama masyarakat itu dilarang untuk bepergian. Jadi kesempatan itu benar-benar dimanfaatkan. Tapi apa yang terjadi setelah liburan panjang itu, hampir di semua wilayah di Indonesia akan terjadi peningkatan kasus. Di Bali aja meningkat 100%, dan kemudian ada 9 daerah prioritas yang harus ditangani serius untuk karena kenaikan yang luar biasa. Dan di DKI langsung ada pengetatan. Itu dampak dari mobilisasi penduduk yang bepergian karena 2 kali liburan panjang. Jadi memang sudah punya pengalaman kita. Bahkan sebelumnya kita punya pengalaman yang sama dasarnya dengan peningkatan kasus ketika orang pada mudik lebaran. Nah, itu juga menjadikan pengalaman. Jadi dua kali kita mengalami peristiwa di mana liburan panjang itu berpotensial untuk meningkatkan kasus penularan. Kalau dilihat dari pengalaman sebelumnya, bagaimana dengan liburan panjang sebelumnya ini Pak Pandu? Iya, itu liburan panjang sebelumnya. Jadi mudik lebaran dan liburan panjang yang 2 kali itu sebulan yang lalu seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus mengantisipasi. Kemungkinan besar juga akan terjadi peningkatan. Sebenarnya bisa dicegah. Baik, apa yang kiranya yang bisa dilakukan pemerintah ini Pak? Kenapa? Apa yang kiranya harus dilakukan pemerintah ini agar bisa mengurungkan niat dari masyarakat untuk melakukan perjalanan ini Pak Pandu? Ya tidak mungkin untuk mengurungkan niat itu. Jadi pemerintah harusnya mengedukasinya dengan suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya masyarakat bolehlah berwisata, tapi harus menghindari kerumunan. Ya, harus di mana tempat wisatanya ada protokol 3M tadi, menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya. Dan ini menurut saya penting, karena tanpa memastikan itu terjadi, maka kemungkinan terjadi peningkatan kasus. Sedangkan larangan untuk bepergian hampir tidak dimungkinkan. Bahkan mungkin jadi kontraproduktif, karena dilarang malah masyarakat pergi. Ya, sebaiknya ya masyarakat diedukasi dan tempat-tempat wisata juga dipastikan bisa menjaga potensial penularan di tempat mereka. Jadi ini menurut saya jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tapi juga tanggung jawab tempat-tempat wisata. Baik, berarti sangat tidak dimungkinkan jika bisa menghalau masyarakat untuk tidak melanjutkan perjalanan seperti itu. Akan tetapi akan mungkin dikatakan oleh Bapak tadi, sampaikan bahwa ada edukasi semacam itu baik dari pengelola
pariwisata sendiri dan juga masyarakat. Untuk selama ini bagaimana menurut Bapak? Apakah memang pemerintah sudah melakukan usaha dan edukasi seperti itu untuk mencegah bahwa di setiap libur panjang ada usaha pencegahan untuk agar masyarakat terhindar dari COVID-19 ini, Pak? Ya, edukasi yang selama ini dijalankan kan masih edukasi aktivitas sehari-hari. Sedangkan peristiwa liburan panjang ini belum cukup adekuat. Jadi memang perlu cara-cara yang lebih serius, terutama Kementerian Pariwisata yang selama ini mendorong masyarakat berwisata dan yang bertanggung jawab untuk memastikan tempat-tempat wisata yang diizinkan dibuka itu untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini yang perlu cara-cara yang lebih serius, bukan cara-cara yang menghukum, tapi cara-cara yang memotivasi. Misalnya kalau di tempat wisata itu dilakukan kalau ada pengunjung yang tidak bawa masker ya diberi masker, atau harga tiket masuknya itu termasuk masker gitu misalnya, minimal seperti itu. Dan kemudian kalau mereka selalu pakai masker selama memanfaatkan tempat wisata, itu mungkin mendapat bonus voucher gratis gitu kan, atau diundi. Dengan demikian maka sebenarnya ketidakpatuhan pada masyarakat atau kemudian tempat-tempat wisata itu bisa dikurangi. Dengan demikian maka kita bisa menekan penularan. Dan yang paling penting adalah berwisatalah di tempat terbuka dan menghindari kerumunan, jangan di tempat yang tertutup gitu kan. Kalau tempat tertutup itu lebih berisiko dibandingkan tempat terbuka. Baik, akan tetapi di tempat pariwisata juga dari pihak-pihak wisata itu sebagian besar dari pengelola wisata juga sudah melakukan usaha seperti sterilisasi, adanya usaha untuk masyarakat tetap tidak berkerumun dengan menjaga jarak, akan tetapi tetap bisa berwisata seperti itu. Nah, dan hal-hal lain yang dilakukan oleh pengelola agar masyarakat bisa berwisata, akan tetapi tetap berusaha menghindari dari kerumunan dan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dari pandangan Pak Pandu sendiri, bagaimana untuk pariwisata yang semacam itu, Pak? Ya, kalau tempat-tempat wisata itu lebih rendah risikonya, ya kan. Tapi kan tempat-tempat itu terbatas. Nah, ini problemnya adalah tempat-tempat wisata terbatas, sehingga banyak masyarakat yang datang maunya dibatasi, tapi tidak mungkin dibatasi. Nah, karena itulah harus ada misalnya untuk tiket masuk pesan dulu, gitu kan. Dengan pesan dulu kita bisa membatasi jumlah peserta, gitu, supaya betul-betul kita bisa mencegah kerumunan yang tidak kita bisa cegah karena semuanya pada datang pada saat bersamaan. Apalagi kalau membeli kartisnya mengantri, nah itu kan juga membuat kerumunan. Dengan reserve, dengan sistem pemesanan booking online itu akan mencegah dan bisa dihitung berapa potensial pengunjung pada tempat wisata tersebut. Baik, dan jika kita terkait dengan adanya klaster juga di daerah seperti itu terkait liburan ini, bagaimana jika mobilitas warga ini tetap tidak terbendung nih Pak Pandu? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dan juga pemerintah pusat? Koordinasi seperti apa sih Pak yang harus kiranya dilakukan seperti itu? Ya sebenarnya kan bukan tidak terbendung gitu, tapi kan tetap edukasi. Sebaiknya yang berwisata itu jangan mengajak anak-anak kecil gitu kan, kemudian usia-usia yang sudah lanjut jangan diajak juga gitu. Yang paling berisiko adalah kegiatan-kegiatan bukan wisata, misalnya pertemuan keluarga. Nah ini juga cukup menghimpun dan tidak bisa dikontrol, makanya itu tidak bisa dikendalikan, perlu edukasi gitu kan, yang karena seringkali dalam liburan panjang ini masyarakat memanfaatkan untuk membuat kayak arisan bersama arisan keluarga, dan itu sudah terbukti itu banyak klaster-klaster arisan keluarga karena pada umumnya karena bertemu sesama anggota keluarga mereka merasa nyaman dan tidak menggunakan protokol. Nah ini yang perlu disiapkan juga gitu. Jadi bukan hanya wisata ya, tapi juga kegiatan-kegiatan yang ada event-event yang kita tidak bisa kendalikan sepenuhnya. Kalau wisata, tempat wisata kita bisa kendalikan sepenuhnya. Tapi event-event kemasyarakatan itu yang sulit dikendalikan.
Baik, jadi bisa tetap kembali kepada masyarakatnya itu sendiri ya Pak, individunya. Bahwa tidak hanya berwisata, tetapi juga seperti ruang lingkup keluarga pun itu harus tetap diperhatikan. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Pandu, akan tetapi kita jeda sejenak, tetaplah di Nusantara Petang.